Anggi adalah seorang janda cantik berusia 40 tahun. Tubuhnya masih ramping dan wajahnya masih memancarkan pesona wanita dewasa yang anggun. 5 tahun lalu, ia kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis. Dan sejak itu, ia tinggal sendiri di rumah besar bersama anak asuhnya, Andi, yang kini berusia 25 tahun. Andi tumbuh menjadi pemuda tampan, namun di balik wajah tenangnya, ia memiliki kebiasaan buruk yang merusak. Sejak masa remaja, ia kecanduan menonton video dewasa. Kebiasaan yang membuat pikirannya kerap dipenuhi fantasi-fantasi liar. Malam itu, ketika hujan turun dengan deras, Andi duduk di ruang tamu sambil melirik Anggi yang sedang menonton televisi. Anggi mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah muda, dan tanpa sadar, Andi menatap tubuh Anggi dengan pandangan penuh hasrat. "Andi, kenapa dari tadi diam saja?" tanya Anggi sambil tersenyum lembut. Andi terdiam sejenak, lalu akhirnya memberanikan diri berbicara. "Bu, boleh aku tanya sesuatu?" "Tanya apa?" Anggi menoleh padanya. Andi menggigit bibir, lalu berkata pelan, "Apa ibu? Nggak kesepian di rumah sebesar ini?" Anggi tertawa kecil. "Ya, kadang-kadang kesepian. Tapi aku sudah terbiasa." Andi mendekatkan duduknya ke arah Anggi. Tatapannya semakin dalam. "Kalau aku bisa bikin ibu nggak kesepian, ibu mau nggak?" Anggi langsung tersentak. Ia menatap Andi dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Andi, apa maksudmu?" "Aku sayang sama ibu, lebih dari sekadar anak asuh," bisik Andi sambil mencoba menggenggam tangan Anggi. Anggi langsung menarik tangannya dan berdiri dengan wajah marah. "Andi, kamu sadar nggak apa yang kamu katakan? Aku ini ibumu, walaupun bukan ibu kandung." Andi menunduk, merasa malu. "Maaf bu, aku nggak tahu kenapa aku jadi begini." Tanpa berkata apa-apa lagi, Anggi masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi di balik kemarahannya, hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam tatapan Andi yang membuatnya merasa aneh, seperti ada godaan yang mulai tumbuh di hatinya. Malam yang mengubah segalanya. Beberapa malam kemudian, Anggi sedang tidur di kamarnya ketika pintu kamarnya tiba-tiba terbuka pelan. Andi masuk dengan langkah hati-hati, lalu duduk di tepi ranjang Anggi. Anggi terbangun dan terkejut melihat Andi di kamarnya. "Andi, ngapain kamu di sini?" Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap Anggi dengan tatapan penuh hasrat. "Bu, aku nggak bisa berhenti mikirin ibu." Anggi ingin memarahi Andi, tapi suaranya tercekat. Ada sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika Andi mulai merayunya dengan kata-kata lembut, Anggi merasa pertahanannya runtuh. "Andi, ini salah," bisiknya lemah. "Tapi kita sama-sama kesepian, Bu," jawab Andi sambil menggenggam tangan Anggi. Setelah beberapa saat terdiam, Anggi akhirnya menyerah. Ia membiarkan Andi mencium bibirnya. Dan malam itu, mereka melakukan dosa besar yang akan menghantui mereka selamanya. Setelah malam itu, hubungan Anggi dan Andi berubah total. Mereka tidak lagi hidup sebagai ibu dan anak asuh, tapi seperti sepasang kekasih yang tinggal bersama. Setiap malam, mereka tidur di kamar yang sama dan menjalani kehidupan seperti suami istri. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa malu. Mereka terjerumus terlalu dalam ke dalam jurang dosa. Anggi yang dulu penuh kasih sayang berubah menjadi sosok yang dingin. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain dan hanya fokus pada kepuasan dirinya sendiri. "Andi, malam ini kita tidur bareng lagi ya," kata Anggi suatu malam sambil tersenyum genit. Andi hanya mengangguk. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Titik balik. Namun di balik semua itu, rasa bersalah perlahan mulai muncul di hati mereka. Anggi mulai merasa kosong dan hampa. Meskipun ia merasa puas secara fisik, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Suatu hari, ketika sedang membersihkan kamar, Anggi menemukan foto suaminya yang sudah meninggal. Ia menatap foto itu lama, lalu tiba-tiba menangis. "Apa yang sudah aku lakukan? Maafkan aku, Mas," bisiknya sambil memeluk foto suaminya.
Di sisi lain, Andi juga mulai merasa tertekan. Ia sering teringat masa kecilnya saat Anggi merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dulu, ia memandang Anggi sebagai sosok ibu, tapi sekarang semua itu berubah menjadi sesuatu yang salah. Pertobatan dan perpisahan. Suatu malam setelah mereka kembali melakukan hubungan terlarang, Anggi menangis di kamar. Andi mendekatinya dan bertanya, "Bu, kenapa menangis?" Anggi menatap Andi dengan mata merah. "Kita nggak bisa terus begini, Andi. Aku nggak tahan lagi hidup dalam dosa." Andi terdiam. Kata-kata Anggi membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa dalamnya mereka telah terjerumus. "Andi, kamu harus pergi dari sini. Cari kehidupan baru, dan lupakan semua yang terjadi di rumah ini," kata Anggi sambil menangis. Andi mengangguk. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Akhir yang tragis. Beberapa hari kemudian, Andi meninggalkan rumah itu dan pergi ke kota lain. Di sana, ia memulai hidup baru, dan akhirnya menikah dengan seorang wanita yang baik. Sementara itu, Anggi tetap tinggal di rumah besar itu, menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Namun, suatu hari, saat sedang mengendarai mobil menuju pasar, Anggi mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya seketika. Penyesalan yang terlambat. Kabar tentang kematian Anggi sampai ke telinga Andi. Ia menangis dengan penuh penyesalan, mengingat semua dosa yang pernah mereka lakukan bersama. Di akhir hidupnya, Anggi mungkin tidak sempat memperbaiki semuanya, tapi ia sudah menunjukkan jalan pertobatan kepada Andi. Dan bagi Andi, itu adalah pelajaran berharga yang akan ia bawa seumur hidup.